Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung waktu kalian menonton ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, kelas 57, akan membahas tentang uji hipotesis lanjutan. Sebelumnya, kelompok 6 terdiri dari 5 anggota, yaitu saya, Dwi Syair Rahman dengan nomor absen 6, Saya, Muhammad Fahmi Abdurrahman dengan nomor absen 12. Saya Rizka Yuli Nurfadlilah dengan nomor absen 18. Saya Tasya Fasyafati dengan nomor absen 24. Saya Zulwa Bulam Sufi dengan absen 30. Daftar pembahasan pada materi kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menguji klaim tentang min dengan standar deviasi diketahui. Yang kedua, menguji klaim tentang min dengan standar deviasi tidak diketahui. Dan yang ketiga, menguji klaim tentang standar deviasi atau varians. Langsung saja, ini pembahasannya. Menguji klaim tentang min dengan standar deviasi diketahui. Dalam menguji klaim tentang min dengan standar deviasi diketahui, terdapat dua metode, yaitu p-value method dan traditional method. Untuk p-value method, itu menggunakan signifikan level alpha. Jika p-value kurang dari sama dengan alpha, maka reject H0. Jika p-value lebih besar dari alpha, maka fail to reject H0. Kemudian, untuk traditional method, jika hasil tes statistik terletak di critical region, maka reject H0. Jika hasil tes statistik tidak terletak di critical region, maka fail to reject H0. Kemudian, terdapat persyaratan dalam menguji klaim. Yang pertama, sampel acak sederhana. Kedua, nilai simpangan baku populasi diketahui. Yang ketiga, salah satu atau kedua kondisi dipenuhi, yaitu populasi terdistribusi normal atau N lebih besar dari 30. Kemudian terdapat statistik uji. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan X min mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N, di mana N merupakan ukuran sampel, X rata-rata sampel, mu rata-rata populasi dari semua rata-rata sampel dari ukuran sampel N, kemudian ada standar deviasi, yaitu nilai simpangan baku populasi yang diketahui. Berikut contoh soalnya, di mana orang meninggal dalam kecelakaan kapal karena perkiraan usang tentang rata-rata bobot pria diketahui. Statistik sampelnya N 40 dan X-nya 172,55 pounds. Penelitian dari beberapa sumber lain menunjukkan bahwa populasi bobot pria memiliki standar deviasi yang diberikan, yaitu sebesar 26 pounds. Gunakan hasil ini untuk menguji klaim bahwa pria memiliki berat rata-rata lebih besar dari 166,3 pounds, yang merupakan bobot dalam rekomendasi Dewan Transportasi dan Keselamatan Nasional. Gunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan gunakan metode p-value. Langkah yang pertama, kita harus mengidentifikasi klaim awal. Untuk regional klaimnya, berat badan rata-rata penumpang lebih besar dari 166,3. Untuk alternatif klaim, berat badan rata-rata penumpang kurang dari sama dengan 166,3. Kemudian langkah yang kedua, menentukan hipotesis. Untuk H0, mu sama dengan 166,3. Untuk H1, mu lebih besar dari 166,3. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan signifikan level yang sudah diketahui di soal tadi, yaitu sebesar 0,05. Kemudian langkah yang keempat, uji statistik dengan rumus yang sudah diketahui di awal tadi. Untuk X-nya 172,55 dikurangi dengan mu-nya 166,3 dibagi dengan standar deviasi sebesar 26 dibagi dengan akar N, yaitu 40. Maka ketemulah hasilnya 1,52. Kemudian langkah yang kelima, mencari nilai p-value dan membandingkan dengan signifikan level sebesar 0,05. Nilai p-value untuk zat yang diketahui tadi yang sudah dicari yaitu 1,52 bisa dicari di tabel sebelah kanan, yaitu sebesar 0,9357. Karena H1 lebih besar, maka menggunakan right tail test. Untuk mencari p-value-nya bisa dicari dengan
1 dikurangi 0,9357, maka ketemu hasil 0,0643. Karena p-value lebih besar dari alfa, maka fail to reject H0. Kesimpulannya, karena original claim tidak mengandung equality dan hasilnya fail to reject H0, maka tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa berat badan rata-rata penumpang lebih berat atau lebih besar dari 166,3 pounds. Selanjutnya, kita akan menguji klaim tentang mean dengan standar deviasi yang diketahui menggunakan metode yang ketiga, yaitu confidence interval method. Untuk menggunakan metode ini, hal yang perlu diketahui adalah margin of error yang perlu dihitung. Kemudian, ada dua kesimpulan yang akan dihasilkan jika menggunakan metode ini. Yang pertama, jika mu atau min berada di dalam interval atau dalam range intervalnya, maka H0 fail to reject atau tidak ditolak. Yang kedua, jika mu berada di luar interval, maka H0 di reject atau ditolak. Selanjutnya, ada catatan khusus untuk penggunaan metode ini. Karena confidence interval menggunakan standar deviasi yang diestimasikan berdasarkan proposed sampel p-hat, sehingga nanti kalau misalnya sampelnya jauh dari tengah, itu bisa menyebabkan hasilnya berbeda dan kesimpulannya juga berbeda dengan p-value method dan traditional method. Misal p-value method kesimpulannya A, traditional method kesimpulannya A. Bisa jadi confidence interval ini kesimpulannya B. Kita akan menggunakan contoh soal sebelumnya, namun yang berbeda adalah kita menggunakan tingkat keyakinan 90% dan menggunakan metode interval. N masih sama dengan 40 dan X sama dengan 172,55 pound, standar deviasi 26 pound, dan kita masih sama menguji klaim bahwa pria memiliki berat rata-rata lebih besar dari 166,3 pound. Langkah-langkahnya yang pertama, kita identifikasi klaim awal. Original klaim atau klaim aslinya itu berat badan rata-rata penumpang lebih besar dari 166,3 pound. Maka alternatif klaimnya itu berat badan rata-rata penumpang kurang dari atau sama dengan 166,3 pound. Langkah kedua, kita tentukan hipotesisnya. H0 berarti yang ada tanggal sama dengan, maka mu sama dengan 166,3, maka H1-nya atau alternatif hipotesisnya mu atau min-nya itu lebih besar dari 166,3. Langkah selanjutnya kita tentukan signifikan levelnya. Tadi diketahui bahwa tingkat keyakinan 90%, maka alfanya adalah 10% atau 0,1. Alfa dibagi 2 sama dengan 0,05. Kenapa dibagi 2? Karena kita menggunakan interval. Karena menggunakan interval, maka kita akan menggunakan two-tailed. Jadi sehingga kita bagi 2. Kita cari selanjutnya adalah critical value atau nilai Z dari A/2 tersebut. Maka nilai Z dari 0,05 itu adalah 1,645. Itu untuk nilai Z-nya. Setelah mendapatkan nilai Z, maka kita bisa menghitung margin of error-nya dengan rumus Z alpha per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Maka didapat angka 1,645 dikali 26 dibagi akar 40 sama dengan 6,76. Langkah terakhir, kita tentukan interval dan kita bandingkan klaimnya. Kita menggunakan rumus X rata-rata plus minus E atau margin of error. Jadi kita hitung jika min maka 172,55 kita kurangkan dengan E yang tadi 6,76 kurang dari mu atau minnya kurang dari 172,55 ditambah dengan 6,76. Setelah itu kita dapatkan range interval kepercayaannya itu 165,79 kurang dari mu kurang dari 179,31. Itu untuk range intervalnya. Kesimpulannya, karena berat badan rata-rata penumpang yang tadi itu H0-nya mu sama dengan 166,3, maka dia masuk ke dalam range intervalnya atau berada di antara intervalnya. Maka H0 fail to reject. Kesimpulan terakhir,
tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa berat badan rata-rata penumpang lebih dari 166,3 dan H0 fail to reject. Menguji klaim tentang mean dengan standar deviasi tidak diketahui. Berikut terdapat persyaratan menguji klaim atau asumsi. Yang pertama, sampel acak sederhana, nilai simpangan baku populasi tidak diketahui, salah satu atau kedua kondisi dipenuhi. Yang pertama, populasi terdistribusi normal atau N jumlah sampel lebih dari 30. Berikut terdapat rumusnya, di mana N adalah jumlah sampel, X rata-rata sampel, dan mu X adalah rata-rata populasi untuk semua sampel, S standar deviasi sampel, dan T adalah T statistik dengan degrees of freedom sama dengan N kurang 1. Properti penting dari distribusi student T. Yang pertama, berbeda untuk ukuran sampel yang berbeda, memiliki bentuk bel umum yang sama dengan distribusi normal, memiliki rata-rata T sama dengan 0, deviasi standar bervariasi dengan ukuran sampel dan lebih dari 1, dan lebih besar dari 1. Karena ukuran sampel N semakin besar, distribusi student T juga semakin mendekati distribusi normal standar. Memilih antara distribusi normal dan student T pada saat menguji klaim tentang rata-rata populasi. Ini sama seperti asumsi sebelumnya. Selanjutnya terdapat contoh soal. Orang-orang meninggal dalam kecelakaan kapal karena perkiraan lama dari berat rata-rata bobot pria. Diperoleh statistik sampel di mana N sama dengan 40, X sama dengan 172,55 lb, dan S sama dengan 26,33 lb. Asumsi bahwa nilai standar deviasi tidak diketahui. Gunakan hasil ini untuk menguji klaim bahwa pria memiliki berat rata-rata lebih besar dari 166,3 lb yang merupakan bobot dalam rekomendasi Dewan Transportasi dan Keselamatan Nasional. Gunakan tingkat signifikan 0,05 dan gunakan metode tradisional. Berikut adalah jawaban yang pertama. Berikut adalah jawabannya. Di mana asumsi dari 3 asumsi yang sudah disebutkan tadi itu sudah terpenuhi. Langsung tahap 1 di mana kita mengklaim awal. Di sini klaim awalnya itu rata-rata lebih dari 166,3. Untuk tahap kedua, membuat klaim alternatif di mana rata-rata kurang dari sama dengan 166,3. Dan tahap ketiga, rata-rata lebih dari 166,3 tidak mengandung equality atau persamaan, maka ia adalah hipotesis alternatif. Maka klaim awal adalah rata-rata sama dengan 166,3 dan klaim alternatifnya rata-rata lebih dari 166,3. Dan tahap 4 terdapat di soal level signifikansi adalah 0,05. Tahap kelima, sampel melibatkan rata-rata populasi di mana standar deviasi tidak diketahui, maka kita menggunakan T statistik. Di tahap 6 kita menghitung nilai T, di mana rumusnya seperti yang sudah disebutkan tadi dan mendapatkan hasil 1,501. Berdasarkan hipotesis 0, diketahui bahwa kita menguji right tail. Selanjutnya maka kita bisa melihat nilai T table dengan degrees of freedom sama dengan 39 dan area 0,05. One tail yields T sama dengan 1,685. Tahap 7, nilai T statistik dari 1,501 lebih kecil dari T table 1,685, maka gagal mereject null hipotesis. Dan tahap 8, kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mengambil kesimpulan rata-rata populasi lebih besar dari 166,3. Selanjutnya metode menentukan p-value. Di sini terdapat tabel A3 di mana tabel ini kita gunakan untuk menemukan rentang nilai p-value. Langsung ke soalnya. Untuk yang A, dalam uji hipotesis ekor kiri, ukuran sampel adalah 12 dan statistik uji adalah minus 2,007. Jawabannya, tes adalah tes berekor kiri dengan statistik uji T sama dengan minus 2,007, sehingga nilai P adalah area di sebelah kiri minus 2,007 karena simetri dari distribusi T itu sama dengan area di sebelah kanan plus 2,007. Statistik uji apapun antara 2,201 dan
1,796 memiliki nilai P ekor kanan, yaitu antara 0,025 dan 0,05. Maka disimpulkan bahwa p-value itu antara 0,025 dan 0,05. Ini terdapat dari tabel ini. Selanjutnya yang B, dalam uji hipotesis ekor kanan, ukuran sampel adalah 12 dan statistik uji adalah 1,222. Di jawaban di sini p-value adalah area di sebelah kanan 1,222. Statistik uji apapun yang kurang dari 1,363 memiliki nilai P ekor kanan yang lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa p-value lebih besar dari 0,10. Selanjutnya yang C, dalam uji hipotesis dua sisi, ukuran sampelnya adalah 12 dan statistik ujinya minus 3,456. Maka di sini p-value adalah 2 kali luas di sebelah kanan minus 3,456. Statistik uji apapun yang lebih besar dari 3,106 memiliki nilai P dua sisi yang kurang dari 0,01. Maka disimpulkan bahwa p-value kurang dari 0,01. Ini terdapat dari tabel berikut. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait materi menguji klaim tentang mean dengan standar deviasi atau varians. Nah, yang pertama, menguji klaim tentang standar deviasi atau varians digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis mengenai ragam dari populasi peubah acak normal. Nah, di sini diberikan dua contoh penggunaan pengujian hipotesis tersebut. Yang pertama, 1. Untuk menguji hipotesis ragam berat badan keseluruhan siswa laki-laki. Nah, dari pengujian ini nantinya kita akan memperoleh informasi berupa berat badan yang merupakan peubah acak. Kemudian yang kedua, untuk menguji hipotesis ragam pengeluaran untuk kuota per bulan seluruh siswa PKN STAN. Dari sini, nantinya kita akan memperoleh informasi yang berupa pengeluaran untuk kuota per bulan. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempelajari terkait syarat-syarat dalam rangka menguji klaim tentang standar deviasi atau varians. Nah, syarat tersebut yaitu 1. Sampel adalah sampel acak sederhana. Kemudian yang kedua, populasi harus terdistribusi normal. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa untuk menguji klaim tentang standar deviasi atau varians, kita memerlukan data-data berikut ini, yaitu yang pertama ada N atau ukuran sampel, kemudian ada S atau simpangan baku sampel, kemudian ada S kuadrat atau varian sampel, kemudian ada standar deviasi atau nilai yang diklaim dari simpangan baku populasi, dan yang terakhir ada varians, yaitu nilai yang diklaim dari varians populasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan memperoleh informasi berupa rumus yang bisa kita gunakan dalam uji statistik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rumus yang akan kita gunakan adalah X kuadrat sama dengan N-1 dikali S kuadrat dibagi dengan variansnya. Nah, kemudian di sini ada catatan yang perlu kita perhatikan teman-teman dalam melakukan uji statistik, yaitu pengujian X kuadrat pada uji statistik tidak kuat terhadap penyimpangan dari normalitas. Artinya, pengujian tersebut tidak berjalan dengan baik jika populasi memiliki distribusi yang jauh dari normal. Nah, oleh karena itu, kondisi populasi yang terdistribusi normal merupakan persyaratan yang jauh lebih ketat di bagian ini daripada ketika kita menguji klaim tentang mean dengan standar deviasi diketahui maupun standar deviasi tidak diketahui. Baik, selanjutnya adalah sifat distribusi chi-square. Yang pertama, semua nilai dari X kuadrat atau chi-square itu adalah non-negatif dan distribusinya tidak simetris. Dapat dilihat pada gambar 1. Yang kedua, ada distribusi yang berbeda untuk setiap jumlah degrees of freedom. Dapat dilihat pada gambar yang kedua. Dan yang terakhir, ini critical values pada tabel A4 menggunakan N dikurangi 1 untuk mencari degrees of freedom. Nah, tabel A4 ini merupakan chi-square distribution. Nah, the degrees of freedom dapat diketahui dengan jumlah sampel dikurangi 1 atau N dikurangi 1.
Untuk tes X kuadrat pada bagian ini tidak kuat terhadap penyimpangan dari normalitas. Artinya, pengujian tersebut tidak berjalan dengan baik jika populasi memiliki distribusi yang jauh dari normal. Oleh karena itu, kondisi populasi yang terdistribusi normal merupakan persyaratan yang jauh lebih ketat di bagian ini daripada bagian sebelumnya. Tabel A4 atau tabel chi-square itu didasarkan pada area kumulatif dari kanan. Nilai kritis ditemukan pada tabel A4 dengan terlebih dahulu menempatkan baris yang sesuai dengan jumlah degrees of freedom yang sesuai, di mana df sama dengan n dikurangi 1. Selanjutnya, tingkat signifikansi level alfa digunakan untuk menentukan kolom yang benar. Contoh berikut didasarkan pada tingkat signifikansi alfa 0,05, tetapi tingkat signifikansi lainnya dapat digunakan dengan cara yang sama. Untuk red tail test, karena luas di sebelah kanan nilai kritis atau critical value-nya adalah 0,05, cari 0,05 di bagian atas tabel A4. Untuk left tail test, dengan area ekor kiri 0,05, area di sebelah kanan nilai kritis adalah 0,95. Jadi cari 0,95 di bagian atas tabel A4. Nah, untuk two-tail test, berbeda dengan distribusi T-normal dan student, critical value dalam uji X kuadrat atau chi-square ini akan menjadi dua nilai positif yang berbeda, bukan seperti positif negatif 1,96. Bagilah tingkat signifikansi 0,05 antara ekor kiri dan kanan, sehingga area di sebelah kanan dua critical value masing-masing adalah 0,975 dan 0,025. Tentukan 0,975 dan 0,025 di bagian atas tabel A4. Nah, selanjutnya diketahui di sini soal mengenai menguji klaim tentang deviasi standar atau varians, yaitu PT Lampu Top memproduksi lampu. Dari data tahun lalu diketahui bahwa simpangan baku ketahanan lampu adalah 75 jam. Dari jumlah yang diproduksi sekarang diambil sampel 25 buah lampu dan diketahui simpangan baku ketahanannya 90 jam. Ujilah dengan taraf nyata 5%, apakah produksi lampu tersebut memiliki variasi ketahanan lebih besar daripada produksi tahun lalu? Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui yang pertama adalah N atau jumlah sampelnya. Diketahui di soal adalah 25 buah lampu. Nah, untuk S atau standar deviasi sampelnya 90 jam. Untuk TO atau standar deviasi populasinya 75 jam dan alfa 5%. Nah, karena di soal ini diketahui bahwa uji alternatifnya itu ketahanan lebih besar, ada kata-kata ketahanan lebih besar, maka untuk formula hipotesis kita mengambil H1 atau HI itu lebih besar. Nah, sebelumnya untuk menghitung H0 kita mencari dengan mengkuadratkan standar deviasi populasi, yaitu 75 kuadrat sama dengan 5.625. Untuk H1 atau I-nya ini, jadi standar deviasi populasi lebih dari 5.625. Setelah itu, langkah yang kedua, kita mencari tarif nyata. Jadi, tarif nyata ini dapat dicari di tabel chi-square, di mana kita harus mengetahui degree of freedom-nya dan mengetahui alfanya. Nah, alfa di sini 5%, dan degree of freedom atau derajat bebasnya itu jumlah sampel dikurangi 1 sama dengan 24, sehingga dari nilai alfa 5% dan 24 kita menyesuaikan nilai tersebut sesuai tabel chi-square. Hasilnya adalah 36,415. Nah, selanjutnya kita melakukan kriteria pengujian di mana H0 akan diterima jika X kuadrat 0 kurang dari sama dengan 36,415, yaitu sesuai dengan nilai chi-square. Nah, H0 akan ditolak jika X kuadrat 0-nya lebih besar daripada 36,415. Nah, langkah yang keempat, kita melakukan uji statistik menggunakan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu X kuadrat atau chi-square sama dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan S kuadrat dibagi dengan TO kuadrat. Hasilnya diketahui di sini adalah 34,56 berdasarkan N-nya 25 dikurangi 1, 24, kemudian S kuadratnya 8100 dibagi dengan 5625. Nah, dari perhitungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa karena X kuadrat 0-nya itu kurang dari X kuadrat atau kurang dari nilai chi-square, maka H0 ini dapat diterima. Jadi dari nilai 34,56 kurang dari 36,415, jadi variasi ketahanan lampu pijar produksi sekarang itu sama dengan variasi ketahanan lampu pijar produksi tahun lalu, atau terdapat cukup bukti untuk mendukung H0. Jadi H0-nya ini dianggap benar.
Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang uji hipotesis lanjutan dari kami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian bisa mengetahui tentang materi ini.